Lalu penanganan seperti apa yang berbeda dari peralihan status pandemi COVID-19 ke endemi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Menko PMK Muhadjir Effendi. Selamat pagi Pak Muhadjir. Selamat pagi Mbak Gemma, sehat? Ya Pak Muhadjir, saya mau tanya kira-kira apa dampak signifikan dari perubahan status pandemi menjadi endemi di Indonesia? Dampaknya terutama dalam kaitannya dengan situasi umum ya. Jadi sekarang kita bisa lebih leluasa masyarakat dalam beraktivitas, tidak ada lagi pembatasan-pembatasan, dan kemudian juga dalam hal ketentuan-ketentuan protokol kesehatan jadi lebih longgar dibanding sebelum musim pandemi ini dicabut oleh Bapak Presiden. Untuk dalam kaitan dengan pembiayaan tadi sudah disinggung dari Kementerian Kesehatan, tidak lagi ditanggung oleh pemerintah, itu maksudnya tidak lagi menggunakan anggaran daruratan COVID-19 yang itu bersumber dari KCPPEN, sehingga nanti akan dikembalikan seperti biasa, yaitu melalui skema BPJS Kesehatan. Tapi harus diingat bahwa di dalam BPJS Kesehatan itu sebetulnya juga ada persertaan biaya dari pemerintah melalui PBI. Artinya mereka yang ikut serta di dalam BPJS Kesehatan yang tidak mampu itu kan ditanggung pemerintah yang jumlahnya sekitar 123 juta. Jadi sebetulnya bukan berarti pemerintah tidak akan menanggung, tapi tetap juga akan menanggungnya. Hanya skemanya yang berubah karena sekarang sudah endemi, artinya berarti semua kembali ke normal, walaupun COVID-nya masih ada, tapi COVID akan kita turunkan statusnya juga bukan lagi penyakit yang gawat, tetapi penyakit yang penular biasa sebagaimana flu dan seterusnya. Oke, berarti pasien COVID-19 akan ditanggung BPJS Kesehatan. Nah, nanti skema penanggungannya nih Pak Muhadjir, apakah untuk rawat jalan saja atau rawat inap atau seperti apa Pak? Semuanya, pokoknya yang ada di item BPJS Kesehatan itu bisa bisa digunakan untuk pembayaran melalui ini kan BPJS Kesehatan itu pada dasarnya kan uangnya pasien sendiri kan, melalui iuran. Kalau dia karyawan atau PNS itu dibayar oleh instansi dan perusahaan. Kalau mereka pengusaha mandiri dibayar oleh pribadi-pribadi yang bersangkutan atau atas nama keluarga yang bersangkutan. Sedangkan yang tidak mampu itu dibayar oleh pemerintah melalui skema PBI tadi itu. PBI itu bisa di pusat, tapi juga di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota juga disediakan. Sehingga dengan demikian kita harapkan tidak ada satupun warga negara Indonesia ini yang tidak terlayani kesehatannya kalau dia butuh pelayanan kesehatan karena tidak bisa membiayai dirinya sendiri itu. Dan itu jadi nggak usah dikhawatirkan kalau ada bahwa nanti akan diserahkan untuk ditanggung sendiri oleh pasien, itu bukan berarti nanti pasien otomatis akan menjadi lebih berat. Insya Allah tidak akan seperti itu. Iya, pokoknya yang terpenting memiliki BPJS Kesehatan ya Pak Muhadjir ya, tanggung semua. Nah, untuk program vaksinasi nih Pak Muhadjir, sejauh ini kan sudah ada 4 ya, 1, 2, 3 dan booster untuk keempat. Nah, nantinya akan tetap gratis untuk vaksin atau berbayar? Mestinya termasuk vaksin nanti juga berbayar melalui BPJS Kesehatan. Saya akan segera koordinasi dengan Dirut BPJS Kesehatan agar segera memasukkan menu di dalam list apa saja yang bisa diklaimkan kepada BPJS Kesehatan itu termasuk vaksin. Oke, untuk vaksin sendiri stoknya saat ini masih banyak Pak, atau sudah akan impor atau memproduksi lagi? Secara teknis saya tidak tahu apakah masih ada stoknya berapa dan seterusnya. Tetapi yang jelas vaksin sekarang ini sudah tidak impor, sudah menggunakan vaksin merah putih karena sudah ada 3 perusahaan, 1 perusahaan pemerintah, perusahaan BUMN, yang 2 perusahaan swasta yang bisa mensuplai kebutuhan vaksin kita, vaksin COVID-19 maupun vaksin yang lain. Dan insya Allah kemanjurannya tidak kalah dengan vaksin impor karena justru menggunakan sumber-sumber atau bibit pengembangan vaksinasi itu justru dari orang Indonesia sendiri, sehingga kita harapkan lebih kompatibel lah antara fungsi vaksin itu dengan badan orang yang divaksin.
Baik, berarti untuk keputusan vaksin masih menunggu pembahasan lebih lanjut ya. Nah, Pak Muhadjir, ini kan sudah ada dicabut ya aturan untuk menggunakan masker di ruang umum begitu. Nah, untuk saat ini bagaimana penguatan sistem kesehatan sendiri di status endemi ini? Terutama pencegahannya. Jadi kita akan menggeser orientasi penanganan di sektor kesehatan ini dari yang bersifat kuratif itu ke arah preventif. Karena itu walaupun protokol kesehatan sudah diperlonggar, maka saya sarankan atau kita semua harus sudah semakin menyadari bahwa perilaku sehat itu antara lain adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, dan protokol kesehatan itu sudah desainnya atau rancangannya sudah diatur ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 itu. Sehingga kalau itu beberapa ketentuan minimum itu masih dipatuhi oleh warga negara, maka penyakit-penyakit yang lain, bukan hanya COVID, jenis penyakit menular yang lain itu akan bisa dikendalikan. Misalnya memakai masker, itu saya kira sekarang sudah umum kan. Dulu sebelum COVID kan orang pakai masker dianggap aneh kan. Kalau sekarang ini saya kira sudah biasalah di forum-forum umum, di tempat-tempat umum pakai masker, terutama di wilayah yang polutan seperti Jakarta. Memang sebaiknya kalau jalan kaki itu memakai masker, atau naik sepeda pancal, sepeda motor itu pakai masker. Kemudian di kendaraan-kendaraan umum juga tetaplah pakai masker. Karena apa? Kita tidak tahu di antara penumpang itu sedang kena penyakit menular yang akan sangat mudah tertular melalui kontak udara atau tidak, kan kita tidak tahu. Sehingga yang paling selamat ya patuhilah protokol kesehatan semaksimal mungkin walaupun sudah tidak ada COVID-19. Itu saya rasa. Ya, Pak Muhadjir, nih semisalnya adanya deteksi kenaikan kembali angka COVID-19, apakah bisa berubah statusnya dan langkah apa yang disiapkan oleh pemerintah? Ya, kita berdoa mudah-mudahan tidak ada lagi pandemi setelah ini gitu. Tapi dalam perjalanan sejarah umat manusia, pandemi itu tidak pernah terjadi terus-menerus ya. Biasanya nanti akan muncul sekian puluh tahun lagi akan baru muncul. Bahwa pasti akan ada suatu saat nanti pandemi yang sejenis itu iya, tetapi biasanya tidak terus beruntun beruntun dalam waktu belum sampai 2 tahun sudah muncul pandemi baru, apalagi jenisnya juga sejenis, itu biasanya mudah-mudahan lah kita yang jelas tidak membayangkan atau belum punya bayangan kalau seandainya tiba-tiba COVID-19 ini varian baru hadir dan kemudian membuat bagebluk baru atau bencana baru. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Karena itu tadi itu kuncinya tetap perilaku bagus atau perilaku baik yang sudah terjadi selama COVID-19 itu tetap dilanjutkan sampai sekarang walaupun COVID-nya sudah tidak ada. Tadi itu protokol-protokol kesehatan yang ada yang diberlakukan pada COVID-19 itu sebetulnya juga berlaku untuk penyakit-penyakit menular yang lain, terutama yang bersifat aerosol, melalui udara ataupun kontak-kontak langsung dengan pihak yang sedang sakit. Baik, meskipun sudah berubah status, yang penting hidup sehat dan diingat untuk memiliki BPJS Kesehatan ya Pak ya, karena memang masih ditanggung oleh pemerintah, tetapi menggunakan BPJS Kesehatan untuk pasien COVID-19. Termasuk mereka yang tidak mampu ya, termasuk yang tidak mampu, jangan segan-segan untuk segera lapor ke RT RW, kepala desa, sehingga nanti bisa segera dimasukkan ke DTKS. Dan kalau sudah termasuk di dalam DTKS itu akan otomatis yang bersangkutan bisa mendapatkan BPJS Kesehatan melalui skema PBI. Saya di lapangan masih menemukan banyak sekali warga yang tidak mampu, tidak tahu bahwa dia sebetulnya sudah tidak perlu membayar kalau sakit, karena kalau dia sudah punya BPJS Kesehatan, dan dia mestinya juga tahu bahwa tidak harus membayar kalau memang dia tidak mampu, itu akan ditanggung iurannya oleh pemerintah. Baik, ya intinya pemerintah masih belum lepas tangan sepenuhnya ya dengan kesehatan pasien COVID-19. Baik, terima kasih informasinya Pak Muhadjir Effendi selaku Menko PMK. Selamat kembali beraktivitas. Ya. Terima kasih Mbak Gema. Terima kasih Pak Muhadjir.